tertarik dengan seni-seni di atas daun itu sejak kapan, Mas? Zaman penjajahan. Jangan biasa. Berarti udah berapa abad yang lalu dong? Nggak tahu. Ada muncul inspirasi gimana sih caranya nge-mixin daun-daun yang berserakan ini dengan hobi aku yang dari kecil. Aku memang hobi dari kecil itu gambar. Nggak punya kanvas, nggak punya buku gambar, jadi gambar itu di tembok, di pintu-pintu. Sampai sekarang tuh pintu-pintu masih ada gambar-gambaran gitu. Nah, muncullah ide gimana caranya bisa itu. Dan akhirnya pertama kali bikin kayak gini. Bikin langsung di atas. Yes. Itu langsung Bikin ya. Gimana caranya bisa gitu. Karya pertama itu dari bawa teman. Dia bikinnya cuma bikin di sebelah ini aja. Terus aku bilang, bagus nggak? Lumayan nih, bagus. Oh ya udah, coba aku request buatin muka aku, bisa nggak? Nah kebetulan kan aku juga bisa gambar orang sih. Terus aku bikinin dan dia suka, dan akhirnya mulai deh aku suka gitu. Punya daya eksplorasi sama daya penasarannya tuh lebih tinggi. Gimana sih kalau kita pakai daun yang nggak cuma daun jati? Oh ternyata bisa. Salah satunya daun ini. daun apa yang namanya? Ini daun apa ya? Walangan. Walangan. Kalau bahasa kerennya maple. Maple. Lambang Daun ini maple. kan ada di negara Kanada, jadi lambang negara Kanada. Iya. Nah gitu kan menarik. Berarti Nah benar. makin kesini eksplorasi terus. Ternyata nggak semua daun bisa digunakan. Hanya daun yang punya tulang ini Iya. yang kuat yang bisa digunakan. Oh, berarti udah sempat nyoba beberapa daun. 4 tahun tuh lama loh. Ya, gitu. Nyoba. Nyoba beberapa daun. Terus dari karya-karya yang Mas Lintang hasilin nih, kebanyakan pakai daun apa? Ya cuma daun dua itu. jati sama walangan. Jati sama walangan. Tapi kalau walangan nggak bisa langsung ya. Kalau walangan nggak bisa langsung. Nah Lah gimana itu? itu kita pakai daun yang masih muda, terus kita keringin pakai teknik namanya herbarium. Herbarium. Ya herbarium itu daun dipres di kertas, press lama, dibiarin selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Yes, tapi kita bisa melakukan produksi itu secara massal. Jadi sekali produksi bisa 20 daun, bisa 30 daun. Buat stok lah ya. Ya, sama ditambahin ini silika gel buat menyerap zat air daun itu. Karena setiap daun itu kan punya Iya, karena kebanyakan. kandungan air. Kalau nggak dipres nanti takutnya menghasilkan gulung gitu ya. Keriting dia. Keriting kan susah juga. Yes, right, keriting. Kalau jati, Jadi kan kita prosesnya pakai kayak yang ini nggak maple. enggak, jadi langsung dari yang jatuh langsung kita ambil. Oh, jadi yang jatuh langsung Oh. langsung produksi yang keringnya gitu ya. Tapi nggak semua daun jati bisa yang kering. Karena hanya daun jati yang cukup kadar air, pH, sama suhu yang Wah. bisa digunain. Masih kolaborasi sama mata kuliah ya. Untuk kuliah apa? Ilmu. Mata kuliah. Ilmu. Oh, mata kuliah bukan. IPA Yes, maksudnya. IPA. Dan ciri-ciri daun yang bagus itu daun itu tuh tumbuh di sekitaran air. Karena suhunya cukup, kelembabannya cukup, dan tekstur tulangnya juga pas. Biasanya dapetnya dari mana? Kalau daun ini, Dari alam. daun maple yang Oh, ini dari alam semua, dari hutan-hutan gitu, dari kebun-kebun gitu. Oh, tidak nggak punya pohon sendiri emang? Ada dong. Oh, Banyak. banyak. Kan dari kebun itu kan, bukan dari supermarket. Betul sekali. Pelan-pelan, sambil pikir juga boleh. Ya Allah. Ternyata perjuangan juga. Ini apa ini? Kalau yang ini? Rock. Ini yang gini, Yes. sweet. Bro. Terus sekarang ada nggak sih kayak target, kan Mas Inang udah cukup lama nih bergelut dengan dunia ini, ya mulai dari gambar di atas daun, dari hobi dari kecil dulu sampai nyari ular pun hobi gitu kan. Ada nggak kemudian kayak nanti saya pengen nambah gitu, entah itu di luar dari medianya ataupun hal baru mungkin?
dalam dunia seni ada nggak? Selain dari menggambar, Aku pengen mengajak deh. pengen apa? Mengajak. Yes, aku pengen mengajak orang-orang tuh lebih gimana ya, lebih mencintai deh, lebih suka, lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya gitu lah. Dalam falsafah Jawa kan dikatakan alam niku sejatining guru. Alam niku sejatine guru. Jadi apapun yang kamu cari ada di alam, dari hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya hingga asmara. Aku belajar dari daun, ternyata daun tuh karakternya macam-macam. Ternyata daun tuh bisa diolah jadi ini jadi itu, sampai daun tuh bisa jadi pewarna, sampai daun tuh bisa jadikan batik, namanya koprint. Itu kan berarti itu kan sesuatu yang mungkin dulu aku anggap remeh-temeh tentang daun itu, ternyata punya nilai lebih, ternyata punya nilai yang nggak dimiliki sama hal lain, sama benda lain. Itu kan terjadi karena kecintaan, karena kesukaan. Ya sebenarnya karena kepepet aku gak punya kerjaan, kepepet aku gabut, nah makanya gitu. Akhirnya muncul. Yes, tapi konsep dasarnya gimana caranya kamu mencintai alammu, maka alam akan mencintai. Dan berusaha untuk bahagia dan membahagiakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tas dulu dong. Yes. Aku gak tahu ini caca kok sarung. Oh ya.